Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak, Ibu guru dimanapun Anda berada, pernahkah kita mendengar tentang arti dari Merdeka Belajar yang sedang berguming hari ini? Di mana pendidikan yang dirasa oleh kita semakin hari semakin bertambah tentang pemahaman yang akan kita miliki. Sekarang lagi beredar terkait pendidikan guru penggerak yang membahas tentang kurikulum merdeka dan juga memerdekakan murid tersebut. Lalu, lantas apa yang disebut dengan merdeka belajar? Apakah cukup merdeka itu bebas tanpa ada aturan, atau bebas dalam melaksanakan seluruh kegiatan tanpa dipaksakan? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan terkait pemahaman tentang pendidikan yang memerdekakan. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita harus pahami dulu tentang pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan peserta didik dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui kegiatan yang menumbuh kembangkan kodrat anak sesuai dengan karakternya masing-masing. Ingat teori tabula rasa bahwa anak bukanlah sesuatu yang harus ditulis atau diinginkan sesuai dengan keinginan orang dewasa. Kodrat anak itu akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan pertumbuhan budi pekertinya masing-masing, bukan berdasarkan keinginan kita sebagai orang dewasa. Selain itu pula, pendidikan yang memerdekakan adalah suatu pendekatan atau filosofi dalam pendidikan yang bertujuan untuk memberdayakan individu secara holistik dan membantu mereka menekankan tentang pentingnya memberdayakan individu melalui pengembangan keterampilan yang kritis, kreatif, dan serta mampu memecahkan masalah. Oleh karena itu, untuk memberikan kebebasan kepada siswa secara berpikir dan mandiri dan mengambil keputusannya, kita sebagai guru hanya perlu menuntun, menuju, dan mengembangkan kodratnya itu agar tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip yang harus kita pahami juga dalam memerdekakan anak adalah antara lain yang pertama, kepemimpinan siswa. Saya semakin yakin bahwa dengan kepemimpinan siswa itu adalah inti dalam rangka memerdekakan kebutuhan belajar anak. Selain kepemimpinan siswa, pembelajaran juga harus selalu konteks atau pembelajaran yang berbasis kontekstual, sosial, serta konteks sosial dan budaya. Saya semakin yakin menyadari bahwa pentingnya mengaitkan pembelajaran dengan budaya yang ada di sekitar anak. Ingat kata Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan artinya memelihara budaya kita. Prinsip yang ketiga dalam melaksanakan memerdekakan anak adalah pola pendidikan yang menuju pemikiran yang kritis. Kenapa? Karena saya semakin yakin bahwa pendidikan kritis merupakan aspek penting dalam pendidikan dalam memerdekakan dan mendorong siswa untuk berpikir secara kritis, mengajukan pertanyaan dan menganalisis informasi yang mereka dapatkan hingga bisa mengembangkan keterampilan berpikir dalam menjalankan dunia di masa yang akan datang lebih baik lagi. Terakhir, dalam prinsipnya memerdekakan anak adalah pembelajaran sepanjang hayat. Kita sebagai guru tidak cukup hanya sebatas mengajar dan mengajar, tetapi di satu sisi lain bahwa guru perlu juga belajar untuk lebih memaksimalkan kompetensinya. Begitupun siswa, dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, itu merupakan tujuan pembelajaran sepanjang hayat. Ingat bahwa pendidikan tidak cukup hanya sebatas mentransfer ilmu, tetapi juga harus bisa menumbuhkan semangat dan kodrat anak agar tercapai apa yang dibutuhkan oleh mereka. Terakhir, kami sampaikan juga bahwa marilah kita sama-sama untuk memerdekakan pembelajaran yang berbasis dengan kebutuhan murid. Tujuan pendidikan adalah 3, murid, murid, dan murid. Itulah tujuan kita di mana sebagai guru adalah memenuhi kebutuhan belajar murid. Tetap semangat dan jangan lupa untuk senantiasa berbagi. Salam perubahan.